Halo, salam jumpa dari saya, Doni Mangatur Raja Gugu, Kepala SMP Negeri 4 Telepan. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul disiplin positif pada platform Merdeka Mengajar. Adapun aksi nyata yang saya akan lakukan adalah praktik posisi kontrol manager. Nah, Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Di antaranya ada seperti misalnya penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Contoh kasus seperti di bawah ini. Revan dipanggil masuk ke ruang kepala sekolah SMP Negeri 4 Telepan. Revan adalah salah seorang siswa yang terlibat tawuran dengan sekolah lain. Kemudian ada Yeskiel, siswa kelas 7B, yang bertengkar dengan temannya Yeskiel, yang pada saat itu sedang membersihkan kelasnya. Kemudian rekannya Gunawan datang mengotori kembali lantai yang sudah dibersihkan oleh Yeskiel. Baik, bila Bapak dan Ibu guru mendapatkan kasus seperti yang saya sebutkan tadi, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Revan dan kasus Yeskiel dan Gunawan Aditya, dan apa alasannya? Baik, kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Nah, biasanya guru-guru yang sudah lama seperti saya itu sering mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Dan biasanya posisi kontrol penghukum menurut Diane Gossen bahwasannya posisi penghukum itu sering memberikan hukuman baik itu berupa hukuman fisik maupun verbal. Nah, seperti kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Jadi kita sering memberikan ancaman kepada kepada murid-murid kita agar tidak melakukan kesalahan untuk hari-hari yang akan datang. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu kontrol pembuat rasa bersalah. Umumnya guru tipikal seperti ini akan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat lembut, namun isi kalimat yang diucapkan itu sangat menyakitkan dan akan membuat siswa merasa bersalah. Seperti misalnya, ibu sangat kecewa padamu, atau harus berapa kali Bapak katakan. Nah, jadi ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman, guru bertindak layaknya seorang teman bagi siswa-siswinya di dalam kelas. Nah, jadi guru tersebut akan bertindak sebagai layaknya seorang teman terhadap anak didiknya. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, tak selamanya tindakan ini baik untuk dilakukan. Karena apa? Ketika Bapak dan Ibu tidak melakukan atau tidak membuat anak tadi sebagai seorang teman, dia akan kecewa. Nanti akan kita bahas pada tabel yang akan saya tunjukkan di akhir slide nanti Bapak dan Ibu. Kemudian adalah posisi kontrol pemantau. Ada saat memantau atau mengawasi. Seorang guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Peraturan dan sanksi, konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi guru dan murid dalam posisi pemantau. Si guru sering memberikan semacam peringatan kepada siswa-siswinya, seperti misalnya
menanyakan apa peraturan yang berlaku di kelas kita. Nah, itu contoh yang sering dilakukan oleh guru dalam posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir yang nanti akan saya praktikkan adalah posisi kontrol manager, di mana posisi kontrol manager ini guru sedang menggali permasalahan yang timbul yang dilakukan oleh siswa, kemudian membantu siswa untuk mencari jalan keluarnya atau mencari solusi dari permasalahan yang telah dilakukan oleh si murid tadi. Nah, seperti contoh misalnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Dan seterusnya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. 5 posisi kontrol yang dimaksud tadi, di sini ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, di sini motivasi dari si siswa adalah menghindari hukuman tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh si guru dalam posisi penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir si siswa. Nah, ketika pada posisi pembuat orang merasa bersalah, si guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya dan seterusnya, Bapak kecewa dengan menggunakan kata-kata yang lembut. Nah, kemudian apa hasil yang didapatkan? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau dia posisi guru pembuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau dalam posisi penghukum. Nah, di posisi pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu, kira-kira apa yang dikatakan oleh siswa? Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kemudian, kalau dalam posisi pembuat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Dan akan menimbulkan dampaknya kepada murid itu merasa rendah diri. Sedangkan pada posisi penghukum, dampaknya murid akan mengulangi kembali kesalahan tersebut. Nah, kemudian identitas berhasil mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain apabila guru mengambil posisi sebagai teman dan pemantau. Nah, jadi kalau kita analisa seperti misalnya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau dia posisi teman, sedangkan pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, seperti misalnya guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Bapak pernah masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Bapak pernah bantu. Nah, tapi kalau dalam posisi pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya? Nah, hasilnya, siswa akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Nah, sementara kalau dalam posisi pemantau, apabila murid merasa dipantau oleh guru, dia akan menyesuaikan. Dia menyadari kalau dia sedang diawasi. Nah, itu dia. Nah, dalam kaitannya pada dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sebagai teman. Oke, sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Nah, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu yang dikatakan si siswa. Kemudian ketika dalam posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampaknya
apabila guru dalam posisi teman tadi, si murid akan berdampak lemah, tidak mandiri, dan sering dalam posisi ketergantungan terhadap guru tersebut. Kemudian dalam posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ada semacam dorongan perubahan diakibatkan oleh eksternal, faktor eksternal atau motivasi eksternal. Nah, kemudian apabila guru mengambil posisi pada manajer, maka motivasinya itu si siswa itu menghargai diri sendiri. Nah, ini seperti apa yang dilakukan oleh si guru dalam posisi manajer. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, nanti akan saya memberikan contoh video yang sudah saya lakukan bagaimana saya mengambil posisi sebagai manajer untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk perbaiki masalah ini apabila si siswa menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi, keterikatannya di dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu kalau posisi manajer. Si guru mengambil posisi manajer. Lalu murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, dampaknya si murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, kita juga harus memahami apa kebutuhan dasar manusia itu. Jadi ada bertahan hidup, ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Jadi ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada umumnya, manusia memiliki 5 kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Kemudian, Bapak dan Ibu juga harus memahami segitiga restitusi, yaitu sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas. Nah, identitas yang mana? Ini dia segitiga restitusi itu, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Baik Bapak dan Ibu, pada video yang berikutnya, saya akan menunjukkan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Saya menyadari bahwa video ini masih jauh dari yang diharapkan, karena saya sebenarnya adalah tipikal guru yang sering mengambil tipe kontrol, yaitu tipe penghukum. Namun pada video ini saya berusaha untuk menjadi seorang mengambil posisi kontrol manager. Baik Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan dan saya menunggu kritik dan saran dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kamu siapa? Yes. Skill perdamaian Parda Menta Tarika. Kamu kelas berapa? 7? 7? 7 nih? Ini kelas 7? Kelas 7A. Deskia Gunawan Aditya pernah bertengkar sama. Alasannya bertengkar dengan Gunawan? Kalau saya sudah mengapel, dia lewat. Ketika kamu mengapel, Dia lewat. dia lewat. Benar itu? Kenapa? Belum kan apa nih Pak? Saya tengok orang itu lewat Pak. Saya lewat aja Pak. Kalau Pak, saya lewat belum ada channel lintas. Saya lewat, tiba-tiba saya dicek sama dia.
Coba duduk. Kamu bicara sama kepala sekolah nggak? Coba bagus duduk. Yang enak duduknya, tapi jangan nggak sopan. Oke, Gunawan. Jadi ketika itu kamu melewati, padahal dia bilang tadi belum dipel. Dia bilang tadi sudah dipel, tapi kamu bilang belum dipel. Siapa yang salah? Dia yang salah. Memang betul sudah kamu pel. Jadi ketika kamu sudah pel, dia lewat. Kemudian apa yang kamu lakukan ketika dia lewat? Saya nggak apa-apa Pak, pas itu aja aku karena dia marah Pak. Dia ngapa dia Pak, dia bangun ke kamu. Kenapa dia begini-begini ke kamu? Di pengapelnya itu di serak-seraknya lagi. Agak kalau belum keluar. Yang dipel lagi malam-malam. Nah jadi ketika pelnya itu dikotor-kotornya lagi lantainya tadi, dibuat kotor lagi sama dia kan? Lantainya tadi, apa tindakan yang kamu lakukan? Kamu marah. Alasan yang kamu marah apa? Saya udah capek. Kamu merasa sudah capek. Nah ketika kamu merasa marah itu, ada nggak keuntungannya sama kamu? Kenapa tidak? Menurutku, seharusnya ketika itu terjadi, apa yang kamu lakukan kemudian? Sama Gunawan. Apakah kamu mampu menasihatinya? Kenapa menurutmu kamu tidak mampu menasihati? Setiap kamu ngomong dia bantah. Jadi tindakan yang seharusnya kamu lakukan kalau seperti itu apa? Kira-kira siapa di antara kalian yang salah? Dia. Kamu kira-kira menurutmu tindakan yang kamu lakukan pada saat itu terhadap Yeskiel ada bagusnya atau tidak? Apa kesenangan yang kamu dapatkan ketika mengganggu temanmu? Apa kesenangan yang kamu rasakan ketika mengganggu temanmu? Ada nggak kesenangan yang kamu rasakan? Tidak ada kesenangan yang kamu rasakan. Jadi kenapa kamu lakukan? Apa yang ingin kamu tunjukkan kepada Yeskiel ketika kamu melakukan hal itu? Jadi kenapa kamu lakukan? Kalau tidak ada kesenangannya atau sebab-sebab lain kamu melakukan itu, memang disengaja kamu melakukannya, tidak disengaja. Tadi membuat kotor lantai teman kelasmu yang lain, bagaimana ketika kamu membuat kotor tadi? Kenapa kamu lakukan itu? Itu nggak apa-apa melakukannya. Pasti ada penyebabnya kan? Ketika kamu melakukan itu. Apa kira-kira penyebab? Kamu nggak senang sama dia? Lalu apa? Kenapa kamu melakukan itu? Bapak bukan mau mencari siapa yang salah ya, enggak? Enggak, Bapak nggak mencari. Semua orang pernah berbuat salah nggak? Semua orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak hanya mau mencari tahu kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu kotori lantai kelas yang bukan kelasmu pada saat itu? Apa faktor yang membuatmu melakukan itu? Apakah karena kamu benci sama si Yeskiel? Apa yang menyebabkan kamu benci sama Yeskiel? Dia seperti tidak senang kali sama kamu. Kira-kira menurutmu kenapa dia tidak senang sama kamu? Coba tanya dia. Yeskiel, menurutmu apakah kamu tidak suka sama dia, melihat dia? Apa? Seperti sok jago. Jadi kalau temanmu seperti sok jago, kira-kira kamu apain? Jadi kenapa kamu bilang? Kamu merasa terganggu nggak dengan sok jagonya dia? Apa yang membuatmu terganggu? Apa nih?
karena sifatnya. Tapi kan tidak mengganggu karena sifatnya tadi. Kalaupun dia mau sok-sokan kan tidak terganggu kan kamu kan? Hah? Jadi kalau dia sok-sokan, apa untung ruginya kamu? Bapak lah dulu misalnya, bapak sok-sokan sama kamu. Apa untung ruginya sama kamu? Kalau bapak sok-sokan, jadi kenapa kamu harus mengambil tindakan itu? Jadi tengkar, kira-kira. Kenapa? Enggak ada apanya. Hah? Enggak ada apa-apa. Jadi coba si Gunawan, ketika temannya seperti itu, merasa kamu seperti sok jago di depan dia, kira-kira bagaimana tindakanmu? Ini Yeskiel merasa kau seperti sok jago di sekolah ini. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan tentang dia? Kemarin kamu udah mengganggu lantai. Nah sekarang cobalah, sekarang dia merasa kau sok jago saat ini. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Coba pikirkan dulu, apa kira-kira tindakannya? Nah, sekarang anggap aja bapak ya, si Yeskiel. Lalu bapak bilang dalam hati, ini si Gunawan ini macam sok jago kali di sekolah kami ini. Kamu mendengar itu? Kamu mendengar isi hati bapak tadi? Enggak, sekarang kamu sudah dengar. Nah, kira-kira apa tindakannya terhadap Yeskiel? Apa tindakanmu terhadap Yeskiel? Ketika kamu mendengar itu, apa? Diam aja? Hah? Masa nggak ada tindakan lain? Apa menurutmu supaya lebih enak, supaya jangan ada salah sangka di antara kalian berdua? Kira-kira apa yang akan kamu tanyakan? Apa tindakan yang akan kamu lakukan terhadap Yeskiel? Tidak ada niat untuk mengajak dia berbicara? Kenapa? Tidak sengaja dengan dia. Jadi berarti sekarang ini kan sama-sama tidak senang. Apa? Ya kan? Kamu tidak senang melihat dia. Dia juga tidak senang melihat kamu. Keuntungan apa yang kamu bisa dapatkan? Tidak ada keuntungan. Jadi kalau tidak ada keuntungan, kenapa kalian lakukan? Apa mau tahu? Kenapa kalian masih terus melakukannya? Yeskiel masih mau ingin lagi sok-sokan gitu, mau saling-saling sok jago. Jadi apa kira-kira yang mau kalian lakukan nanti berdua? Pernah nggak kalian bercakap? Enggak. Kalau sekarang bapak minta kalian cakap bagaimana? Bisa nggak? Yeskiel? Hah? Enggak mau berbicara dengan si Gunawan? Kenapa kamu tidak mau berbicara sama dia? Kenapa kamu mau sendiri itu? Kenapa kamu malas sendiri itu? Bisa jawab. Kenapa kamu malas sendiri itu? Jadi kalau nggak ada ngapain kamu malas melihat dia kalau nggak ada masalahnya? Gunawan, kalau bapak minta berbicara sama si Yeskiel, nggak mau juga. Sama-sama nggak mau. Kenapa kamu? Kenapa kamu mau? Ada nggak untungnya kalau kamu seperti itu? Enggak, kamu kalau seperti itu ada nggak untungnya? Jadi kenapa kalian lakukan terus? Ada bagusnya nggak kalau kalian seperti ini? Ada untungnya nggak kalau kalian seperti ini? Tidak ada kan untungnya kan? Jadi supaya masing-masing sama-sama enak, kira-kira apa yang kalian lakukan? Saling harus minta maaf. Kamu kira-kira menurutmu apa? Supaya sama-sama enak loh. Kan nggak ada untungnya kalian diam kan? Atau memang kalian mau diam terus? Si Gunawan masih mau diam terus? Ada nggak untungnya kamu diam terus sama si
Yeskiel? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada untungnya apa yang kamu lakukan? Supaya enak sama enak, supaya berteman lagi. Apa kira-kira yang kamu lakukan? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Nggak tahu. Masa nggak tahu apa yang mau dilakukan? Bapak bilang, ada nggak untungnya kamu nggak sarapan sama dia? Tidak ada. Kalau sarapan sama dia, ada nggak untungnya? Ada. Apa? Supaya enak urusannya. Urusan apa? Hah? Kita kan di sini satu keluarga. Sama-sama sekolah di sini, nggak ada gunanya kita bertengkar kan? Nah, jadi kalau memang sudah sama-sama sadar kalian sekarang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tadi apa yang kamu lakukan? Hah? Tadi katanya mau minta maaf. Kamu mau nggak minta maaf sama dia? Kenapa kamu tidak mau minta maaf sama dia? Kenapa kamu mau minta maaf sama dia? Karena kita bukan mau mencari siapa yang salah, kita bukan mau mencari siapa yang benar. Bapak bukan mencari, Bapak bukan bilang Yeskiel yang salah, Bapak juga nggak bilang siapa yang Gunawan yang salah. Semua orang pernah salah. Nah masalahnya tadi Bapak tanya, ada nggak untungnya diam-diaman? Kita dalam satu sekolah, ada nggak untungnya diam-diaman? Kan? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada untungnya, apa yang akan kamu lakukan terhadap si Gunawan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Gunawan kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau nggak ada untungnya, tidak ada masalah. Kamu mau nggak minta maaf? Kamu mau? Si Gunawan sudah mau minta maaf sama kamu. Nggak mau minta maaf sama dia. Kenapa kamu tidak mau? Coba kalau ngomong lihat Bapak dong, masa lihat orang lain ngomongnya Bapak kepala sekolah dulu. Apa Bapak yang salah? Yeskiel bermasalah sama si Gunawan, marahnya sama Bapak. Jadi marahnya sama siapa? Sama Gunawan. Ada nggak untungnya kamu marah seperti ini sama Gunawan? Hah? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada untungnya bagaimana lagi? Apa yang harusnya kamu lakukan supaya enak sama enak kita belajar? Kalau jumpa teguran, kan berteman kan di sekolah ini kan? Iya kan? Mau nggak kalian saling maafkan? Bapak betul mencari saling maafkan? Tidak. Bapak mau mencari penyelesaiannya. Bagaimana supaya kalian tidak lagi saling nggak enak kalau berjumpa? Biar enak sama enak. Itu kalau kita Gunawan sudah mau mengalah. Sekarang Yeskiel yang tidak mau mengalah. Sekarang coba kalau Yeskiel yang duduk di sini, Bapak yang duduk di situ, apa yang Yeskiel lakukan terhadap Bapak? Memaafkan. Sekarang kamu mau nggak saling maafkan? Tadi katanya mau minta maaf. Jadi kamu nggak mau minta maaf sama siapa? Itu masih banyak loh yang mau Bapak apain. Selesaikan. Kamu nggak mau minta maaf? Tidak mau. Oke, kalau kamu tidak mau minta maaf, kamu duduk dulu di sana ya. Duduk di sana dulu. Nanti Bapak apakan lagi ya. Kamu boleh duduk di sana ya. Tidak mau minta maaf sama dia sampai dia yang meminta maaf sama lo. Alasannya seperti itu kenapa? Karena dia yang mencari masalah di luar. Kalau dia udah tahu seperti itu, dia yang mencari masalah di luar, maka kamu harus dia yang duluan meminta maaf sama lo. Kalau kamu tidak mau, kalau seperti itu, apa kesenangan yang kamu dapatkan? Nggak ada. Tidak ada kesenangannya yang kamu dapatkan. Jadi kalau tidak ada kesenangan yang kamu dapatkan, apa yang harus Bapak lakukan? Bukan kamu yang Bapak tanya lagi, Bapak apa yang Bapak harus lakukan? Hah?
Menurut kalian minta maaf, tapi kamu nggak mau minta maaf. Nah, artinya kamu mengatakan dia salah. Bapak nggak mencari orang yang salah, nak. Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, yang mau Bapak cari ini jalan penyelesaiannya. Kira-kira supaya selesai masalah ini, apa yang harus kamu lakukan? Kamu yang meminta maaf sama dia. Kamu mau melakukannya? Bapak tanya dulu, kamu mau nggak? Bapak nggak memaksa ya, nak? Kamu mau nggak melakukannya? Nah, dia tadi meminta maaf, kamu nggak mau ya, nak? Sekarang kamu meminta dia minta maaf. Masalahnya bukan maaf, penyelesaiannya. Tindakan apa yang harusnya kita lakukan? Jalan satu-satunya supaya selesai adalah saling memaafkan. Kamu mau nggak saling memaafkan? Mau. Kenapa kamu mau? Sekarang. Tadi nggak mau, kenapa sekarang mau? Kenapa? Karena Bapak minta. Kalau nggak Bapak minta, kalau nggak Bapak minta, gimana? Kamu akan mau? Apa kamu duduk itu yang kamu lakukan itu benar? Jadi kenapa kamu lakukan kalau itu salah? Kenapa kamu lakukan kalau itu salah, Mas? Ezekiel, kamu tahu itu salah, kan? Tapi kenapa kamu lakukan? Kenapa? Tidak tahu. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Harus saling. Itu datang dari hatimu atau dari Bapak? Dari hatimu, kan? Iya kan? Oke, sekarang Bapak panggil temannya, Gunawan. Ya? Panggil dia. Yang sudah sama-sama sepakat untuk saling memaafkan. Itu harusnya datang dari diri kalian, bukan dari diri Bapak. Karena kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita mau mencari jalan penyelesaian. Benar? Kita sama-sama mencari jalan penyelesaian. Nah, sekarang Bapak mau melihat kalau mau memaafkan itu datang dari diri kalian masing-masing, Bapak mau melihat kesalahan. Paling kasih tangannya. Jangan diulang lagi tangannya. Ya, terima kasih. Boleh kan? Jadi jangan Bapak lihat tadi. Oh, bisa.